Sekarang kau bukan menantuku lagi. Siapa kau berani memecat anakku? Saya adalah orang yang selama 27 tahun telah membangun bisnis kue tradisional dengan 20 gerai menjadi waralaba dengan 60 cabang. Namun, ibu mertua saya selalu berkata, kau bisa seperti ini juga berkat keluarga kami. Suami yang telah menemani saya selama 27 tahun begitu akta cerai ditandatangani, langsung menikah lagi dengan seorang wanita selingkuhannya yang 12 tahun lebih muda. Dan adik ipar saya selama 7 tahun telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 1,5 miliar rupiah. Saya pun memutuskan, saya tidak akan lagi diam dan diperlakukan semena-mena. Saya menyodorkan surat pemecatan kepada adik ipar saya. Telepon dari ibu mertua datang 77 kali tetapi tidak saya angkat. Ibu selalu bilang kan, pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Saya akan melakukan persis seperti kata-kata ibu. Namun keluarga mantan suami tidak tahu bahwa 3 tahun lalu almarhum ayah mertua saya meninggalkan sesuatu untuk saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol suka dan langganan dan tulis di kolom komentar dari mana Anda mendengarkan. Saya akan doakan kebahagiaan berlimpah datang ke tempat Anda. Tangan Sinta Dewi yang duduk di dekat jendela di ruang tunggu pengadilan agama bergetar halus. Ia telah menaiki 37 anak tangga untuk sampai di tempat ini. Kehidupan pernikahan yang dimulai pada usia 25 tahun, kini di usianya yang ke-52, akan berakhir hanya dengan selembar kertas. Petugas menyodorkan dokumen. Silakan tanda tangan di sini dan bubuhkan stempel. Sinta mengangkat pena, ujung jarinya terasa lemas. Waktu 27 tahun terasa begitu panjang. Dan apa yang telah ia lakukan selama itu terlintas dalam ribuan adegan di benaknya. Tangan yang mengaduk adonan kue pukul 4 pagi. Suara yang lantang saat presentasi di depan para pemilik gerai. Mata yang terjaga semalaman di samping ranjang sakit ayah mertuanya. Semua itu kini seolah bergantung pada ujung pena ini. Di sebelahnya, suaminya, Baskoro, hanya menatap keluar jendela. Ia tidak melirik Sinta sama sekali. Pria yang hidup bersamanya selama 27 tahun terasa seperti orang asing yang baru pertama kali bertemu. Sinta perlahan menuliskan namanya Sinta Dewi. 3 kata itu terukir jelas di atas kertas. Saat stempel dibubuhkan, tinta merahnya menyebar seperti noda darah. Saya juga. Baskoro dengan acuh mengambil pena. Tidak sampai 3 detik untuk menandatanganinya. Baru setelah membubuhkan stempel, ia menoleh ke arah Sinta. Di matanya tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan, tidak ada apa-apa. Sudah beres, kan? Jangan saling hubungi lagi. Lebih baik kita selesaikan dengan bersih. Mendengar kata-kata itu, sesuatu yang berat seolah menghantam dada Sinta. Jadi, 27 tahun hanya disimpulkan dengan 1 kalimat ini. Istri yang setiap subuh bangun menyiapkan keperluannya. Menantu yang tanpa punya anak sendiri mengurus semua hajatan keluarga besar. Orang yang membangkitkan bisnis keluarga dari ambang kehancuran. Semua itu adalah dirinya. Namun bagi Baskoro, tahun-tahun itu tak berarti apa-apa. Sinta tidak menjawab. Bukan karena tak punya kata-kata, tapi karena ia tahu apapun yang ia katakan tidak akan pernah sampai ke hati pria itu. Sinta menatap punggung Baskoro yang melangkah keluar dari gedung pengadilan. Pria itu tidak menoleh sekalipun. Itulah pemandangan terakhir dari orang yang telah berbagi 27 tahun dari 54 tahun hidupnya. Seminggu berlalu, Sinta sedang lembur di kantor memeriksa dokumen kontrak waralaba baru. Ponselnya berdering. Itu Henny, sahabat lamanya. Sin, kamu tahu nggak? Apa? Mas Baskoro menikah lagi. Tangan Sinta berhenti. Ia tidak percaya dengan pendengarannya. Baru seminggu bercerai, menikah lagi. Apa katamu? Foto pernikahannya diunggah di Instagram. Istrinya 12 tahun lebih muda. Namanya Valerie, kalau tidak salah. Setelah menutup telepon, Sinta termangu. Jari-jarinya bergerak sendiri, mengetik nama itu di kolom pencarian Instagram. Valerie, wajahnya yang tersenyum cerah, langsung terpampang di foto profil. Saat layar digulir ke bawah, terlihat foto-foto prewedding. Wanita bergaun putih itu berdiri berdampingan dengan Baskoro yang mengenakan tuxedo. Di tagarnya tertulis, "Awal baru dalam hidupku." Sinta mematikan layar ponselnya. Dadanya terasa sesak. Entah marah, entah hampa, ia sendiri tidak tahu.
Rasanya semua yang ia bangun selama 27 tahun runtuh dalam sekejap. Matanya mulai panas, tetapi Sinta menggertakkan giginya. Kalau aku menangis, aku kalah. Aku tidak boleh menangis sekarang. Sinta mengalihkan pandangannya kembali ke layar komputer. Dokumen kontrak waralaba masih terbuka. Kue pusaka ibu, perusahaan yang dirintis oleh almarhum ayah mertuanya 40 tahun lalu dari sebuah toko kue kecil. Saat Sinta menikah, gerainya hanya ada 20 dan ia berhasil mengembangkannya menjadi 60 gerai. Ia begadang merapikan resep, terjun langsung meyakinkan para calon mitra dan membangun sistem manajemen dari nol. Semua itu adalah hasil jerih payahnya. Perasaan bisa diurus nanti. Sekarang aku harus melindungi perusahaan. Sinta meyakinkan dirinya sendiri. Ia mengepalkan tangan dan kembali meletakkannya di atas keyboard. Malam itu, setibanya di rumah, Sinta berdiri di depan brankas kecil di sudut kamar tidur. Ia menekan kombinasi angka, dan dengan bunyi klik, pintu brankas terbuka. Di dalamnya tergeletak sebuah amplop coklat tua, peninggalan dari almarhum ayah mertuanya yang wafat 3 tahun lalu. Menjelang ajalnya, ayah mertuanya menggenggam erat tangan Sinta dan berpesan, "Kamu simpan ini. Buka kalau saatnya benar-benar tiba." Saat itu ia tidak mengerti maksudnya. Ia sibuk mengurus pemakaman dan setelahnya tenggelam dalam pekerjaan hingga tak sempat membuka amplop itu. Atau jujur saja, mungkin ia takut untuk membukanya. Sinta memegang amplop itu, terasa berat. Apa isinya? Jari-jarinya mendekati segel amplop lalu berhenti. Belum saatnya. Sinta meletakkan kembali amplop itu ke dalam brankas dan menguncinya. Setelah memastikan kembali kombinasinya, ia bangkit berdiri. Di luar jendela, lampu-lampu kota Jakarta berkelip. Sinta menatapnya dan berpikir, akhir dari 27 tahun bukan berarti akhir dari segalanya. Ada yang harus ia lindungi dan ia punya kekuatan untuk melindunginya. Sinta memejamkan mata. Besok ia harus bangun pukul 4 pagi lagi. Perusahaan tidak akan menunggunya. Mengurus perasaan adalah urusan nanti. Apa sebenarnya isi amplop di dalam brankas itu? Kabar perceraian Sinta menyebar cepat di lingkungan tempat tinggalnya. Ibu Ratmi, mantan mertuanya, setiap kali bertemu kenalan di warung kopi langganannya selalu mengatakan hal yang sama. Di usianya yang ke-78, suaranya masih lantang dan jelas. Kenapa lagi si Baskoro begitu? Kalian tidak tahu saja betapa dinginnya mantan menantuku itu. Urusan rumah tangga di nomor 2-kan, yang dipikirkan hanya perusahaan. Ya jelas saja suaminya lelah. Orang-orang yang mendengar ada yang mengangguk, ada pula yang berdecak. Merasa didukung, Ibu Rotmi semakin meninggikan suaranya. Dia bisa seperti sekarang juga karena dibesarkan oleh keluarga kami. Waktu menikah dulu dia bawa apa? Tidak ada. Semua diajari oleh almarhum bapak. Gosip itu sampai juga ke telinga Sinta. Salah satu pemasok bahan baku memberitahunya dengan hati-hati. Bu Sinta, akhir-akhir ini banyak omongan tidak enak di luar. Ibu jangan terlalu dipikirkan ya. Orang-orang yang kenal ibu pasti tahu yang sebenarnya. Sinta hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa Pak, saya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sejujurnya hatinya tidak tenang. Selama 27 tahun ia bangun subuh untuk pergi ke kantor. Setiap lebaran dan acara keluarga ia yang paling sibuk. Dan saat ayah mertuanya sakit keras, ia tinggal di rumah sakit selama 3 bulan. Namun semua pengorbanan itu kini hanya dinilai dengan satu kata, dingin. Rasa kesal memuncak, tetapi Sinta menahannya. Ia tidak boleh terbawa emosi. Beberapa hari kemudian, telepon dari Ibu Ratmi datang. Sinta, suara di seberang telepon sama seperti dulu, tinggi dan tajam. Nada yang sudah ia dengar ribuan kali selama 27 tahun. Iya Bu, kita perlu bicara soal perusahaan. Agus itu adik si Baskoro. Angkat dia jadi wakil direktur. Sinta terdiam sejenak. Agus adalah adik Baskoro yang menjabat sebagai manajer pengelola waralaba di perusahaan. Usianya sudah 50 tahun, tapi kemampuannya di bawah standar. Setiap ada keluhan dari pemilik gerai, selalu Sinta yang harus turun tangan. Laporan-laporan penting pun harus Sinta periksa dan perbaiki ulang. Bu, pengangkatan jabatan itu ada prosedurnya. Tidak bisa diputuskan begitu saja. Prosedur apa lagi? Ini kan perusahaan keluarga kita. Wajar kalau Agus jadi wakil direktur.
Sinta merendahkan suaranya dan menjawab dengan tenang, "Akan saya pertimbangkan, Bu." Setelah telepon ditutup, Sinta menghela napas panjang. Meskipun ia bilang akan mempertimbangkan, jawabannya sudah pasti. Ia tidak bisa mengangkat orang yang tidak kompeten menjadi wakilnya. Tapi jika langsung ditolak, konflik dengan keluarga mantan suaminya akan semakin runcing. Ia butuh waktu. Keesokan harinya, Agus menemuinya di kantor. Ia masuk ke ruang rapat dengan dada yang lebih tegap dari biasanya. Wajahnya penuh percaya diri. Sinta melihatnya dan berpikir dalam hati, pasti sudah bicara dengan ibunya. "Mbak Sinta, Bu Direktur, bisa kita bicara sebentar?" Agus duduk di seberang Sinta dan menyilangkan kakinya. Sikapnya berbeda dari biasanya. Rasa hormatnya hilang, digantikan aura sombong. "Mbak, Bu, mulai sekarang semua keputusan penting laporkan dulu ke saya ya. Biar saya tinjau dulu sebelum dijalankan. Bukankah begitu urutannya?" Sinta menatap Agus dalam diam. Ia paham betul apa maksud perkataannya. Karena ibunya sudah memberi restu, sekarang ia menunjukkan sifat aslinya. Tapi Sinta tidak mengubah ekspresinya sedikit pun. "Baik, akan saya pertimbangkan." Agus mengangguk puas dan keluar dari ruang rapat. Begitu pintu tertutup, Sinta menatap keluar jendela. Langit mendung, sepertinya akan hujan. Kenangan selama 27 tahun bertahan di keluarga itu melintas di benaknya. Omelan ibu mertua, sikap acuh tak acuh suami, ketidakbecusan adik ipar. Ia menanggung semuanya sambil membesarkan perusahaan. Tapi sekarang ia diminta melapor dulu. Sinta tersenyum pahit. Malam itu Sinta tidak langsung pulang. Ia menyalakan komputer dan membuka file pembukuan perusahaan. Pengelolaan waralaba adalah tanggung jawab Agus. Selama ini Sinta tidak pernah memeriksa pekerjaannya secara detail. Karena statusnya keluarga, adik ipar, ia mempercayainya. Tapi sekarang berbeda. Setelah bercerai, segalanya terlihat berbeda. Sinta mulai memeriksa data setoran biaya waralaba. Ia membuka file tahunan dan mencocokkan angka-angkanya. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi semakin teliti ia memeriksa, semakin terlihat selisih yang janggal. Ia membuka data biaya waralaba bulan April 2019. Bulan itu ada 3 kontrak baru. Total uang yang masuk seharusnya 300 juta. Tapi di buku kas perusahaan hanya tercatat 270 juta. 30 juta lenyap. Sinta tidak percaya. Ia memeriksa ulang, takut salah lihat. Tapi hasilnya sama. Jelas-jelas masuk 300 juta, tapi yang tercatat hanya 270 juta. Mungkin hanya kesalahan administrasi. Ya. Tapi instingnya berkata lain. Pengalaman 27 tahun mengelola perusahaan memberinya peringatan. Sinta membuka data bulan-bulan lainnya. Juli 2019, Maret 2020, September 2021. Pola yang sama terus berulang, selalu ada selisih antara jumlah setoran dengan catatan di pembukuan. 10 juta, 20 juta, 30 juta. Jumlahnya tidak menentu, tapi jelas ada uang yang hilang. Ini bukan kesalahan. Sinta berjalan ke mesin printer. Ia mulai mencetak seluruh data biaya waralaba selama 7 tahun terakhir. Ratusan lembar kertas keluar tanpa henti. Malam semakin larut, hanya Sinta seorang diri di kantor. Suara printer mengisi keheningan. Sambil merapikan kertas-kertas yang sudah dicetak, Sinta berpikir, kemana uang ini pergi? Siapa yang mengambilnya? Sinta sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi ia butuh kepastian. Ia butuh bukti. Ia tidak boleh bertindak berdasarkan emosi. Seperti yang telah ia lakukan selama 27 tahun, ia harus bersiap dengan tenang. Sambil memeluk tumpukan dokumen, Sinta bergumam. Mari kita lihat sampai di mana ini akan berakhir. Kemana sebenarnya 30 juta itu menghilang? Selama seminggu penuh, Sinta tidak beristirahat. Tepatnya, ia tetap pulang, tetapi pekerjaan tidak berhenti di rumah. Siang hari ia bekerja seperti biasa di kantor. Malamnya ia bergulat dengan tumpukan dokumen di rumah. Data biaya waralaba selama 7 tahun, catatan keluar masuk uang, salinan kontrak, lantai ruang tamunya penuh dengan kertas. Sinta membuat file Excel baru. Ia merapikan angka-angka berdasarkan tahun, bulan, dan transaksi. Ia mencocokkan jumlah yang disetor dengan yang tercatat di pembukuan, baris per baris.
Matanya terasa mau copot tapi ia tidak bisa berhenti. Kebenaran sudah di depan mata. Pada malam keempat, Sinta menatap layar komputernya dengan tatapan kosong. Di bagian paling bawah file Excel tertera jumlah totalnya. Angka itu sulit dipercaya. 1,5 miliar. Uang yang hilang selama 7 tahun mencapai 1,5 miliar rupiah. Sinta bersandar di kursinya. Ia menatap langit-langit dan menghela napas dalam. Ia sudah menduganya, tapi melihat angka pastinya membuat kepalanya pening. Ternyata benar, Sinta kembali menatap layar, polanya terlihat jelas. Setiap kali ada kontrak waralaba baru, ada selisih antara setoran dan pembukuan. Mulai dari 10 juta hingga 50 juta, jumlahnya bervariasi, tapi caranya sama. Sebagian uang yang diterima dari mitra waralaba tidak tercatat di pembukuan perusahaan dan lenyap entah kemana. Sinta menelusuri kembali riwayat transaksi bank dan ia menemukannya. Jejak transfer ke rekening pribadi Agus. Alasannya bermacam-macam, biaya perjalanan dinas, biaya representasi, biaya operasional. Tapi tidak ada satupun bukti pengeluaran tersebut. Sinta membuka kembali kontrak-kontrak waralaba lama. Ada beberapa kasus di mana jumlah yang tertera di kontrak berbeda dengan jumlah yang disetor. Di kontrak tertulis 100 juta, tapi yang disetor 130 juta. Kemana selisih 30 juta itu? Sinta sekarang yakin. Agus meminta biaya tambahan kepada para mitra dengan alasan biaya sistem, biaya pelatihan, atau alasan masuk akal lainnya. Dan uang itu masuk ke kantongnya sendiri. Selama 7 tahun, Sinta menyimpan semua data itu ke dalam sebuah USB. File asli, data analisis, tangkapan layar, semuanya lengkap. Ia memasukkan USB itu ke laci mejanya dan menguncinya. Kuncinya hanya ia yang punya. Belum saatnya, akan kugunakan jika waktunya tiba. Sinta memeriksa laci sekali lagi sebelum meninggalkan kantor. Keesokan harinya, Ibu Rotmi datang ke kantor. Tanpa janji, ia muncul tiba-tiba dan langsung membuka pintu ruangan Sinta. Tanpa mengetuk, sekretaris mencoba menghalanginya tapi sia-sia. Sinta, kita perlu bicara. Ibu Ratmi duduk dengan kasar di kursi di hadapan Sinta. Wajahnya penuh kekesalan. Sinta menghentikan pekerjaannya dan menatap mantan mertuanya. Ada apa, Bu? Soal Agus jadi wakil direktur bagaimana? Aku sudah bilang kan? Sinta terdiam sejenak. Ia teringat USB di laci mejanya. Bukti penggelapan uang 1,5 miliar rupiah. Tapi Sinta tidak menunjukkannya. Bu, pengangkatan jabatan itu ada prosedurnya. Saat ini sedang dalam tahap evaluasi. Evaluasi apa lagi? Ini perusahaan, keluarga kita, anak kita mau jadi wakil direktur. Apa yang perlu dievaluasi? Suara Ibu Ratmi meninggi. Dari luar ruangan terdengar para karyawan saling berbisik. Sinta merendahkan suaranya. Bu, ini kantor. Karyawan lain bisa dengar, kita bicara di tempat lain saja. Kenapa harus pindah? Kalau mau bicara ya di sini saja. Ibu Ratmi tidak beranjak. Ia justru berbicara lebih keras. Angkat Agus jadi wakil direktur. Supaya keluarga kita tetap sejahtera. Kau sudah bercerai, seharusnya kau mundur dari perusahaan ini. Kenapa masih bertahan? Hati Sinta terasa panas. Itulah kata-kata yang ia dengar selama 27 tahun. Cuma menantu, berkat keluarga kami punya kami. Kata-kata yang selalu ia telan mentah-mentah. Tapi sekarang situasinya berbeda. Sinta bukan lagi bagian dari keluarga itu. Sinta perlahan bangkit. Ia menatap lurus ke arah mantan mertuanya. Suaranya tenang tapi tatapannya tegas. Keputusan personalia adalah wewenang saya, Bu. Setelah evaluasi selesai, akan saya sampaikan. Ibu Ratmi terdiam, menatap Sinta dengan geram. Tapi Sinta tidak mengalihkan pandangannya. Keheningan menyelimuti ruangan. Lihat saja nanti. Ibu Ratmi meninggalkan ruangan sambil mengucapkan kalimat itu. Pintu dibanting dengan keras. Sinta tetap berdiri di tempatnya, menatap pintu yang tertutup. Sepertinya sudah tidak ada jalan kembali, pikir Sinta. Hubungannya dengan keluarga mantan suaminya akan benar-benar putus, tapi ia tidak peduli. Yang harus ia lindungi adalah perusahaan dan dirinya sendiri. Malam itu, Sinta sedang makan malam di rumah, ponselnya berdering, nomor tak dikenal. Biasanya ia tidak akan mengangkatnya. Tapi entah kenapa ia merasa harus menjawab panggilan itu. Saat diangkat, terdengar suara asing. Bu Direktur, saya Budi, dulu yang pegang gerai nomor 15. Masih ingat? Sinta mencoba mengingat. Gerai nomor 15, kontraknya berakhir 3 tahun lalu.
Ia dengar pemiliknya berhenti karena urusan pribadi. Ya saya ingat, ada apa Pak? Terdengar helaan napas dari seberang telepon, lalu suara hati-hati melanjutkan. Bu, ada yang ingin saya sampaikan soal perlakuan Pak Agus pada saya. Bisakah kita bertemu untuk membicarakannya? Tangan Sinta berhenti. Sendok yang dipegangnya membeku di udara. Perlakuan apa maksud Bapak? Kurang etis kalau lewat telepon Bu. Saya ingin bicara langsung. Sepertinya bukan hanya saya yang mengalaminya. Sinta berpikir sejenak, lalu menjawab, baik. Besok Bapak ada waktu? Setelah telepon ditutup, Sinta menatap ponselnya lama. Ternyata ada korban lain. Orang yang dirugikan oleh Agus bukan hanya dirinya. Sinta menatap keluar jendela. Dalam kegelapan hanya lampu jalan yang bersinar remang. Apa yang akan diceritakan oleh pemilik gerai nomor 15 itu? Sementara Sinta sibuk dengan urusan perusahaan, di rumah tangga baru Baskoro keretakan mulai muncul. Sejak awal pernikahan, hobi belanja Valeri tidak pernah berhenti. Butik-butik mewah di mall seolah menjadi rumah keduanya. Tas Chanel, sal Hermes, sepatu Dior. Setiap kali ada kotak belanja baru yang masuk ke rumah, Baskoro hanya bisa mengerutkan dahi, tapi ia membiarkannya dengan alasan masih pengantin baru. Sayang, ini kan hadiah pernikahan dari aku untuk aku, kata Valeri sambil tersenyum cerah. Senyum itu begitu manis, hingga Baskoro tidak bisa berkata apa-apa lagi. Usianya 42 tahun, 12 tahun lebih muda darinya. Wajar jika ingin tampil cantik, pikirnya. Tapi tagihan kartu kredit tidak bisa bohong. Sebulan kemudian, Baskoro mengambil tagihan kartu kredit dari kotak surat. Saat membuka amplopnya, matanya terpaku pada angka yang tertera, 84 juta. Baskoro mengucek matanya dan melihat lagi. Tidak salah. Penggunaan kartu kredit dalam sebulan lebih dari 80 juta. Valeri, ini apa? Kenapa sebulan bisa habis 84 juta? Valeri sedang berbaring di sofa sambil bermain ponsel. Ia bahkan tidak menoleh saat Baskoro bertanya. Apa? Ya beli kebutuhan lah. Kebutuhan sampai 84 juta. Baru saat itu Valeri bangkit. Wajahnya menunjukkan ekspresi malas. Sayang, aku kan baru menikah. Harus beli baju baru, tas baru, sepatu baru. Kamu mau istrimu kelihatan kumal? Baskoro kehilangan kata-kata. Ucapannya tidak salah, tapi 84 juta, mantan istrinya Sinta sebulan tidak sampai menghabiskan 10 juta. Bajunya selalu dibeli saat diskon dan tas mewahnya hanya satu seumur hidup. Ia tahu tidak seharusnya membandingkan, tapi perbandingan itu muncul begitu saja. Ya sudah, tapi bulan depan dikurangi, ya, kata Baskoro lalu masuk ke kamar. Valeri tidak menjawab. Ia kembali asik dengan layar ponselnya. Beberapa hari kemudian, telepon dari Ibu Ratmi datang. Nak, ini Ibu, akhir pekan ini datang ke rumah ya. Kenalkan menantu baru ke tetangga dan kerabat. Suara Ibu Ratmi penuh harap. Ia ingin memamerkan menantu barunya kepada semua orang. Menantu yang 12 tahun lebih muda dari yang dulu cantik dan modis. Tapi jawaban Valeri dingin. Bu, akhir pekan ini jadwal saya padat. Lain kali saja ya. Jadwal apa? Kalian kan pengantin baru. Datang ke rumah mertua itu prioritas. Saya sudah ada janji Bu. Lain kali pasti saya datang. Telepon langsung ditutup. Ibu Ratmi termangu memegang gagang telepon. Dulu Sinta sesibuk apapun tidak pernah absen dari acara keluarga. Setiap lebaran ia sudah menyiapkan makanan beberapa hari sebelumnya. Saat ada tahlilan ia bangun subuh untuk menata hidangan. Tapi menantu barunya bahkan untuk datang ke rumah mertua pun merasa repot. Mungkin karena masih pengantin baru, gumam Ibu Ratmi. Nanti juga terbiasa, tapi tidak ada yang berubah. Sebulan kemudian, ulang tahun Ibu Ratmi yang ke-78 tiba. Pagi-pagi ia sudah membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Ia memasak soto, membuat rendang, dan menggoreng ikan. Hari itu adalah hari di mana seluruh keluarga akan berkumpul. Anak sulungnya, Baskoro dan istri, serta anak bungsunya Agus. Ibu Ratmi membayangkan menantu barunya untuk pertama kali merayakan ulang tahunnya, hatinya berbunga-bunga. Waktu makan siang tiba, Agus datang lebih dulu. Selamat ulang tahun Bu. Iya nak. Kakakmu mana? Tidak tahu Bu. Ditelepon, tidak diangkat. Ibu Ratmi mengambil teleponnya. Ia menelepon Baskoro tapi tidak diangkat. Ia menelepon Valeri juga tidak diangkat. Ia mengirim pesan, tidak ada balasan. 1 jam, 2 jam berlalu. Makanan di meja mulai dingin.
Soto mulai mengental dan ikan gorengnya menjadi keras. "Kakak kemana sih? Ulang tahun ibu kok," gerutu Agus. Ibu Ratmi tidak berkata apa-apa, ia hanya menatap teleponnya. Baru lewat jam 4 sore, pesan dari Baskoro masuk. "Bu, Valeri sedang tidak enak badan. Hari ini tidak bisa datang. Lain kali kami ke sana." Ibu Ratmi membaca pesan itu berulang kali. Tidak enak badan? Kalau begitu, mau bagaimana lagi? Tidak mungkin memaksa orang sakit untuk datang. Tapi saat malam tiba, Agus yang sedang melihat ponselnya berteriak, "Bu, lihat ini." Layar yang disodorkan Agus menampilkan akun Instagram Valeri. Di foto itu Valeri tersenyum lebar. Latar belakangnya adalah pantai di Bali. Di sebelahnya ada seorang wanita parubaya. Ibunya Valeri. Tagarnya tertulis, "Liburan penyembuhan bareng mama." Foto itu diunggah pukul 2 siang. Saat Ibu Ratmi sendirian menata makanan dan menunggu, Valeri sedang berlibur di Bali dengan ibunya. Tangan Ibu Ratmi bergetar, bibirnya gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata. Tidak enak badan? Ternyata itu bohong. Liburan dengan ibunya lebih penting daripada ulang tahun mertuanya. Kurang ajar sekali menantu itu. Ulang tahun ibu malah liburan sama ibunya, bentak Agus. Tapi Ibu Ratmi hanya diam, bangkit dan berjalan ke dapur. Ia mulai membereskan makanan yang sudah dingin. Soto dibuang, rendang dimasukkan ke tempat sampah, ikan goreng juga. Agus mengikutinya. "Bu, ibu tidak apa-apa?" Ibu Ratmi tidak menjawab. Ia hanya diam mencuci piring. Matanya basah tapi ia tidak menangis. Sendirian, Ibu Ratmi duduk di depan kue ulang tahun. Ia menyalakan lilin dan menatapnya. Apinya bergoyang. Lelehan lilin menetes di atas kue. "Dulu Sinta setiap tahun datang," gumam Ibu Ratmi. Mantan menantunya, Sinta, setiap ulang tahun selalu membawakan kue. Sesibuk apapun, ia selalu menyempatkan diri untuk datang. Menyiapkan makan, mencuci piring, bahkan memijat pundaknya. Dulu ia menganggap semua itu wajar, karena sebagai menantu itu adalah kewajibannya. Ia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Malah ia selalu merasa kurang dan terus mengomel. Ibu Ratmi meniup lilinnya. Ia duduk sendirian dalam kegelapan. Saat itu Baskoro di rumah sedang merapikan tagihan kartu kredit. Ia mengumpulkan tagihan selama 3 bulan terakhir untuk diperiksa. Biaya belanja masih tetap besar, tapi itu sudah ia ketahui. Masalahnya ada di tempat lain. Biaya hidup orang tua 20 juta. Baskoro menemukan pos pengeluaran itu dan tidak percaya. Setiap bulan jumlah yang sama ditransfer ke rekening yang sama. Selama 3 bulan totalnya 60 juta. "Valeri, biaya hidup orang tua ini apa?" tanya Baskoro saat makan malam. Valeri tidak menghentikan makannya. "Ibu kan tinggal sendiri. Ya aku kirimi uang bulanan." "Lah, setiap bulan 20 juta. Ibu kan sering sakit butuh biaya hidup juga." "Wajar kan?" Baskoro mengernyitkan dahi. 20 juta bukan uang sedikit. Tapi jika dianggap sebagai bakti pada orang tua, masih bisa dimaklumi. Ia sendiri juga memberikan uang saku untuk ibunya, Ibu Ratmi. Ya sudah, mengerti. Tapi lain kali bilang dulu, ya. Baskoro mengalah. Valeri terus makan seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi 20 juta itu baru permulaan. Ada hal lain yang belum Baskoro ketahui. Sesuatu yang disembunyikan Valeri sejak sebelum menikah. Rahasia itu akan segera terungkap. Dan jumlahnya jauh lebih besar dari 20 juta. Pada saat yang sama, Sinta sedang lembur di kantor. Telepon dari sahabatnya, Henny, datang. "Sin, katanya kemarin ulang tahun mantan mertuamu ya, menantu barunya tidak datang." "Oh ya," jawab Sinta acuh. Ia tidak punya alasan untuk peduli lagi dengan urusan keluarga itu. Katanya liburan ke Bali sama ibunya. Diunggah di Instagram. Sinta tersenyum pahit. Dulu, jika mendengar hal seperti itu, ia pasti marah. Ulang tahun mertua malah liburan, tidak tahu sopan santun. Tapi sekarang berbeda, itu bukan lagi urusannya. Itu bukan urusanku lagi, kata Sinta lalu menutup telepon. Ia kembali menatap layar komputer. Besok adalah hari ia akan bertemu dengan Pak Budi, mantan pemilik gerai nomor 15. Ia penasaran cerita apa yang akan ia dengar. Kapan Baskoro akan mengetahui kebenaran di balik uang 20 juta yang tersembunyi itu? Tempat pertemuan adalah sebuah kafe yang tenang 2 blok dari kantor.
Sinta sengaja memilih tempat yang tidak mencolok. Pertemuan dengan Pak Budi, mantan pemilik gerai nomor 15, harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai terdengar oleh Agus. Di sudut kafe, seorang pria berusia awal 60-an duduk. Rambutnya sudah banyak beruban dan kerutan di wajahnya tampak dalam. Ia terlihat jauh lebih tua dibandingkan saat Sinta melihatnya 3 tahun lalu. "Sudah lama menunggu, Pak?" tanya Sinta sambil duduk di hadapannya. Pak Budi menggeleng. "Tidak, Bu. Terima kasih sudah mau datang." Setelah memesan kopi, Pak Budi mulai bicara. Suaranya sedikit bergetar. "Bu, Ibu tahu kenapa dulu saya menutup gerai?" Sinta mencoba mengingat. 3 tahun lalu, saat kontrak gerai nomor 15 berakhir, Agus melaporkan bahwa pemiliknya berhenti karena urusan pribadi. Ada masalah keluarga yang membuatnya harus menutup usaha. Pak Agus bilang karena urusan pribadi, masalah keluarga. Pak Budi tersenyum pahit. "Itu bohong, Bu. Tidak ada masalah keluarga." Sinta menyipitkan mata. Ya, jawaban yang sudah ia duga. Tapi mendengarnya langsung membuat hatinya terasa berat. "Lalu kenapa Bapak berhenti?" Pak Budi ragu sejenak, lalu melanjutkan. "Pak Agus meminta uang kepada saya. Katanya biaya sistem pusat." Sinta hanya diam mendengarkan. Cerita Pak Budi berlanjut. "Awalnya saat tanda tangan kontrak saya bayar uang muka 100 juta. Tapi setelah itu Pak Agus datang lagi dan bilang, kalau mau sistemnya terhubung dengan pusat ada biaya tambahan, minta 30 juta lagi. Ada kwitansinya?" "Tidak ada, Bu. Mintanya tunai." Saya merasa aneh, tapi waktu itu baru mulai, jadi tidak berani menolak. Pak Budi menghela napas. Sepertinya tidak mudah menceritakan kisah lama, dan itu bukan yang terakhir. Setiap tahun dengan alasan biaya perawatan sistem dia minta lagi. 10 juta, 20 juta. Kalau tidak dikasih, dia mengancam akan ada masalah dari pusat. Sinta menggertakkan giginya. Ini lebih parah dari yang ia duga. Agus secara sistematis memeras para pemilik gerai. "Jadi karena itu Bapak berhenti?" "Oh ya, Bu. Setelah 3 tahun saya tidak tahan lagi. Uang yang didapat dari jualan lebih banyak habis untuk Pak Agus. Lebih baik saya tutup saja." Mata Pak Budi memerah. "Bu, saya yakin bukan hanya saya mengalaminya. Coba Ibu tanya pemilik gerai lain. Pasti ada yang mengalami hal serupa." Sinta menggenggam tangan Pak Budi. "Terima kasih sudah memberanikan diri bercerita. Saya janji akan membereskan masalah ini." Langkah Sinta saat meninggalkan kafe terasa mantap. Sekarang ia yakin, bukti sudah ada, saksi juga ada. Tidak ada alasan untuk menunda lagi. Keesokan harinya, Sinta memanggil Agus ke ruang rapat. Agus masuk dengan ekspresi santai. Belakangan ini, kepercayaan dirinya sedang di puncak. Ia merasa didukung oleh ibunya dan yakin sebentar lagi akan menjadi wakil direktur. "Ada apa, Bu Direktur? Mau membahas soal jabatan saya?" Agus duduk dengan nyaman sambil tersenyum. Sinta tidak menjawab. Ia justru menyebar tumpukan dokumen di atas meja. "Pak Agus, tolong lihat ini." Agus melirik dokumen itu sekilas. Ekspresinya sedikit menegang. "Ini apa?" "Ini data biaya waralaba bulan April 2019. Ada 3 kontrak baru, uang masuk 300 juta. Tapi di pembukuan perusahaan hanya tercatat 270 juta. Sinta melanjutkan dengan tenang. "Selisih 30 juta kemana?" Wajah Agus memucat. Tapi ia cepat-cepat menguasai diri dan membantah. "Itu pasti salah catat. Kenapa Ibu menuduh saya?" Sinta mengeluarkan dokumen berikutnya. Juli 2020 polanya sama. Selisih 20 juta. Maret 2021 40 juta. September 2022 25 juta. Dokumen terus menumpuk di atas meja. Wajah Agus semakin kusut. Hal ini terjadi berulang kali selama 7 tahun. Totalnya 1,5 miliar. Sinta meletakkan dokumen terakhir. Dan ini riwayat transaksi rekening pribadi Bapak. Uang yang hilang dari perusahaan masuk ke sini. Agus sontak berdiri. Kursinya terdorong ke belakang dan membentur dinding. "Ibu memfitnah saya. Ini rekayasa." Sinta tidak bergeming. "Rekayasa?" Lalu kesaksian Pak Budi, mantan pemilik gerai nomor 15 juga rekayasa. Dia bilang Bapak memerasnya 30 juta dengan alasan biaya sistem. Mulut Agus ternganga. Ia tidak bisa berkata-kata. Sinta melanjutkan. "Tanpa kwitansi, mintanya tunai." "Kemana uang itu Bapak yang paling tahu kan?" Ruang rapat menjadi sunyi. Agus tidak bisa membantah lagi.
bahunya terkulai. Kepercayaan dirinya yang tadi setinggi langit lenyap seketika. Sinta mengambil selembar kertas dari lacinya. Surat pengunduran diri, silakan tanda tangan. Bu, ibu tidak bisa begini. Saya ini keluarga. Mbak, Bu Direktur, apa harus sejauh ini? Suara Agus bergetar. Nada memohon. Tapi Sinta tidak goyah. Jangan bicara soal keluarga, ini perusahaan. Saya tidak bisa membiarkan orang yang menggelapkan uang 1,5 miliar tetap di sini. Ibu mau melaporkan saya ke polisi. Kalau Anda menandatangani surat ini, saya tidak akan lapor. Tapi kalau tidak, saya akan serahkan kasus ini ke polisi. Agus menatap Sinta dengan geram. Ia menggertakkan giginya, tapi ia tidak punya pilihan. Jika dilaporkan, semuanya akan berakhir. Ia akan menjadi narapidana. Dengan tangan gemetar, Agus mengambil pena. Ia menuliskan namanya di surat pengunduran diri. Agus. 3 kata itu tercetak di atas kertas. Anda akan menyesal, kata Agus sebelum meninggalkan ruang rapat. Pintu dibanting dengan keras. Sinta berdiri menatap pintu yang tertutup. Hatinya lebih terasa berat daripada lega. 7 tahun bekerja di perusahaan yang sama. Ia juga adik iparnya. Tapi kesalahan tetaplah kesalahan, tidak bisa ditoleransi. 1 jam kemudian Ibu Ratmi datang menyerbu kantor. Petugas resepsionis mencoba menghalanginya, tapi sia-sia. Ibu Ratmi mendorongnya dan berlari ke ruangan Sinta. Sinta Dewi, apa yang kau lakukan? Wajah Ibu Ratmi merah padam. Seumur hidupnya, ia tidak pernah semarah ini. Seluruh tubuhnya bergetar. Bu, silakan duduk dulu. Duduk apa? Kau memecat anakku kan? Dengan hak apa kau melakukan itu? Sinta tidak bangkit dari kursinya. Dengan suara tenang, ia menjawab, Pak Agus telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 1,5 miliar selama 7 tahun. Bukti dan saksinya ada. Bohong. Agus, anakku, tidak mungkin begitu. Itu kenyataannya. Kalau ibu mau, bisa saya tunjukkan datanya. Ibu Ratmi menggebrak meja. Suara keras itu terdengar sampai keluar ruangan. Pecat atau tidak, aku tidak peduli. Kau bukan menantuku lagi. Kenapa ikut campur urusan keluarga kami? Sinta memejamkan mata sejenak. Itulah kata-kata yang ia dengar selama 27 tahun. Cuma menantu, urusan keluarga kami, siapa kau? Kata-kata yang selalu ia telan mentah-mentah kini terasa menyesakkan. Tapi Sinta tidak meledak. Bu, saya sudah bercerai. Saya bukan lagi bagian dari keluarga itu. Tapi perusahaan ini milik keluarga kami, didirikan oleh almarhum suamiku. Sinta perlahan bangkit. Ia menatap lurus ke arah mantan mertuanya. Siapa yang membesarkan perusahaan ini, ibu juga tahu kan? Siapa yang membuatnya berkembang dari 20 menjadi 60 gerai? Ibu Ratmi membuka mulut lalu menutupnya lagi. Ia tidak bisa membantah. Sekeras apapun ia ingin menyangkal, itu adalah fakta. Pulanglah, Bu. Saya tidak akan bicara lebih banyak. Ibu Ratmi menatap Sinta lama lalu berbalik. Sambil membanting pintu ia berteriak. Lihat saja nanti, lihat saja. Ruangan kembali sunyi. Terdengar samar-samar bisikan para karyawan di koridor. Sinta berjalan ke jendela dan menatap keluar. Langit mendung, sepertinya akan hujan. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, pikir Sinta. Hubungannya dengan keluarga mantan suaminya benar-benar berakhir, tapi ia tidak menyesal. Ia telah melakukan hal yang benar. Saat itu Agus sedang menelpon di luar gedung kantor. Iya, ini saya. Daftar waralaba kue pusaka, Ibu. Bisa saya berikan semua? Dari seberang telepon terdengar suara seorang pria. Benarkah? Itu akan sangat membantu kami. Tapi ada syaratnya. Anda harus merekrut saya sebagai manajer berpengalaman. Kalau punya pengalaman di kue pusaka, Ibu. Baiklah, datang saja untuk wawancara. Agus menutup telepon dan menatap gedung kantor. Jendela ruangan Sinta terlihat dari sana. Lihat saja, Sinta Dewi, apa yang akan kulakukan. Agus berbalik dan berjalan pergi. Yang diteleponnya adalah perusahaan pesaing Jajanan Nusantara. Akankah balas dendam Agus berhasil? 2 minggu setelah meninggalkan kue pusaka ibu, kabar bahwa Agus bergabung dengan perusahaan pesaing Jajanan Nusantara menyebar. Sinta mendengar kabar itu dari Pak Budi, manajer barunya. Bu Direktur, mantan manajer Agus, sekarang bekerja di Jajanan Nusantara sebagai manajer senior. Sinta mengangguk, ia sudah menduganya.
Ia teringat saat Agus menelepon seseorang setelah dipecat. Sejak saat itu ia sudah punya firasat. Ia pasti membawa daftar mitra waralaba kita. Ya bu, kemungkinan besar begitu. Data internal lain juga mungkin sudah ia bawa. Sinta menatap keluar jendela. Sinar matahari musim kemarau menembus kaca. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Sinta terdengar tenang, ia tidak khawatir. Karena yang selama 7 tahun ini berkomunikasi langsung dan membangun hubungan dengan para mitra adalah dirinya, bukan Agus. Agus hanya perantara yang mengambil keuntungan. Di tim penjualan jajanan Nusantara, Agus disambut dengan tangan terbuka. Pak Irawan, kepala tim, menyambutnya secara pribadi. Ia adalah seorang salesman veteran berusia 48 tahun. Pak Agus, selamat datang. Dengar-dengar Anda 7 tahun mengelola waralaba di Kue Pusaka Ibu ya. Ekspektasi kami besar. Agus menegakkan bahunya dan tersenyum. Rasa malu karena dipecat ia lupakan sejenak. Ini adalah awal yang baru. Jika berhasil di sini, ia bisa membalas dendam pada Sinta, pikirnya. Saya akan bekerja keras Pak. Saya bisa membawa banyak mitra dari sana, kata Agus dengan percaya diri. Ia mengeluarkan USB dari tasnya. Di dalamnya tersimpan daftar kontak, syarat kontrak, dan data penjualan seluruh gerai kue Pusaka Ibu. Lihat ini Pak. Ini daftar lengkap 60 gerai. Lengkap dengan kontaknya. Mata Pak Irawan berbinar. Wah, luar biasa. Dengan data ini akan lebih mudah bagi kita untuk mendekati mereka. Agus merasa bangga. Ia merasa telah membuktikan nilainya. Ia yakin akan diakui dan sukses di perusahaan ini. Tapi kenyataannya berbeda. Agus mulai menghubungi para mitra Kue Pusaka Ibu. Ia menawarkan kondisi yang lebih baik jika mereka pindah ke jajanan Nusantara, diskon biaya waralaba, dukungan lebih dari pusat, margin keuntungan yang lebih baik. Berbagai penawaran manis ia lontarkan. Ia menelepon pemilik gerai pertama. Selamat siang, saya Agus, dulu yang mengelola dari Kue Pusaka Ibu. Tut. Telepon diputus. Agus bingung. Ia menelepon lagi. Tidak diangkat. Ia menelepon pemilik gerai kedua. Halo, dengan pemilik gerai Kue Pusaka Ibu cabang X. Oh, Pak Agus ya. Maaf, saya sedang sibuk. Nanti saja ya. Telepon kembali diputus. Ketiga, keempat, kelima, hasilnya sama. Entah tidak diangkat atau diangkat tapi langsung diputus. Ada beberapa yang mau bicara tapi responsnya dingin. Jajanan Nusantara tidak tertarik. Saya akan tetap di Kue Pusaka Ibu. Pindah? Saya percaya pada Bu Sinta. Kenapa harus pindah? Pak Agus, jujur saja ya. Kami semua tahu Bapak suka minta uang tambahan. Jangan hubungi kami lagi. Agus meletakkan teleponnya dan termangu. Ia tidak mengerti. 7 tahun ia mengelola mereka. Ia pikir mereka bertahan karena dirinya. Tapi kenapa tidak ada satupun yang mau mengikutinya? Agus tidak tahu bahwa yang dipercaya oleh para mitra bukanlah dirinya, melainkan Sinta. Jika ada masalah di gerai dini hari, yang mengangkat telepon adalah Sinta. Jika pasokan bahan baku terlambat, yang turun tangan langsung adalah Sinta. Jika penjualan menurun, yang ikut memikirkan solusi adalah Sinta. Agus hanya sesekali muncul untuk mengambil uang. Seminggu berlalu, tidak ada satupun gerai Kue Pusaka Ibu yang pindah ke jajanan Nusantara. Wajah Pak Irawan mulai masam. Pak Agus, jumlah gerai yang pindah 0, ya? Katanya mau bawa daftar. Itu. Para pemiliknya agak keras kepala Pak. Butuh waktu sedikit lagi. Waktu? Kami merekrut Anda sebagai manajer berpengalaman supaya cepat ada hasil. Keringat dingin membasahi dahi Agus. Ia tidak punya alasan. Celakanya, hari presentasi pertamanya semakin dekat. Presentasi strategi akuisisi waralaba baru jajanan Nusantara. Agus begadang menyiapkan materi. Tepatnya, ia hanya sedikit memodifikasi materi yang ia bawa dari Kue Pusaka Ibu. Para direksi sudah berkumpul di ruang rapat. Agus menghubungkan laptopnya dan menampilkan layar. Saat ia akan memulai presentasi, Pak Irawan mengangkat tangan. Tunggu sebentar. Pak Agus, tolong tampilkan lagi slide ke-7. Agus kembali ke slide ke-7. Isinya adalah analisis pasar. Di pojok kiri bawah itu ada sesuatu yang samar-samar. Agus melihat layarnya lebih dekat. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ada sebuah logo. Logo Kue Pusaka Ibu yang samar-samar masih tersisa. Ia lupa menghapusnya sampai bersih. Ini materi dari Kue Pusaka Ibu kan?
Ruang rapat menjadi gaduh. Tatapan para direksi tertuju pada Agus. Itu tidak sengaja tidak terhapus, Pak. Hanya sebagai referensi. Referensi? Ini bukan referensi, ini menyalin. Suara Pak Irawan menjadi dingin. Pak Agus, Anda membawa kabur data perusahaan lama kan? Ini bisa jadi masalah hukum. Wajah Agus memucat. Ia ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Presentasi berakhir di situ. Agus diminta keluar dari ruang rapat. Setelah itu, karier Agus di Jajanan Nusantara menukik tajam. Kesalahan kerja terus berulang. Salah hitung harga merugikan pemasok. Salah jadwal pengiriman, logistik menjadi kacau. Keluhan dari berbagai pihak mulai berdatangan. Pak Irawan memanggil Agus. Pak Agus, sudah lihat performa Anda bulan ini minus. Baru 2 bulan masuk sudah minus. Maaf Pak, saya masih dalam tahap adaptasi. Adaptasi, manajer berpengalaman 7 tahun bicara soal adaptasi. Pak Irawan menghela napas. Dan tolong, jangan terus-terusan bicara soal perusahaan lama. Di kue pusaka ibu begini, Bu Sinta begitu. Di sini Jajanan Nusantara bukan kue pusaka ibu. Agus hanya bisa menunduk. Ia tidak punya kata-kata. Sejujurnya, Agus tidak menyadari kenapa dulu di kue pusaka ibu ia terlihat kompeten. Pada saat yang sama, Sinta sedang merapikan file-file lama di kantor. Ia membuka folder pekerjaan yang dulu dipegang Agus. Laporan performa gerai, survei kepuasan pelanggan, proposal sistem pemesanan baru, puluhan file hasil kerja Agus selama 7 tahun. Sinta membuka salah satu file dan memeriksa propertinya. Informasi dokumen muncul. Terakhir diubah oleh Sinta Dewi. Ia membuka file lain. Terakhir diubah oleh Sinta Dewi. File lain lagi. Terakhir diubah oleh Sinta Dewi. Sinta tersenyum pahit. Ia teringat. Setiap kali Agus membuat draft, Sinta yang akan memperbaiki datanya, merapikan kalimatnya, dan menyempurnakan kesimpulannya. Jika angkanya salah, ia yang membetulkan. Jika logikanya lemah, ia yang melengkapi. Jika bahasanya kaku, ia yang menulis ulang. Agus hanya mempresentasikannya dengan namanya. Seolah-olah itu semua hasil kerjanya. Di depan ibu mertuanya, di depan kakaknya, di depan karyawan lain, ia membanggakan diri. Betapa kompetennya dirinya. Sinta menggulir layar. File-file itu seolah tak ada habisnya. Analisis penjualan semester 1 2021 final diubah oleh Sinta Dewi. Hasil survei kepuasan pelanggan final diubah oleh Sinta Dewi. Proposal sistem pemesanan baru final diubah oleh Sinta Dewi. Strategi ekspansi gerai 2022 final diubah oleh Sinta Dewi. Ternyata sebanyak ini yang kuperbaiki. Sinta bersandar di kursinya. Perasaan campur aduk menyelimutinya. Kesal, hampa, dan anehnya. Ada sedikit rasa bangga. Selama 7 tahun ia melakukannya dalam diam. Tanpa pamer, tanpa minta diakui. Ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Dan semua itu terekam. Tanpa ia sadari, Sinta menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Sinar senja menyelinap masuk ke dalam kantor. Itu bukan kemampuan Agus. Sejak awal itu milikku, gumam Sinta pelan. Rasanya getir, tapi di satu sisi hatinya lega. Lalu Sinta membuka laci mejanya. Kunci berangkas terlihat, berangkas di rumahnya. Berangkas yang berisi amplop peninggalan ayah mertuanya. Sepertinya sudah saatnya untuk membukanya. Apa sebenarnya isi amplop itu? Malam itu Sinta pulang lebih awal dari biasanya. Setelah memeriksa file-file pekerjaan Agus, hatinya menjadi gundah. Ia teringat pekerjaan yang ia lakukan dalam diam selama 7 tahun dan mulai berpikir siapa sebenarnya yang menghargai dirinya selama ini. Ibu mertuanya selalu merasa kurang, suaminya acuh tak acuh, adik iparnya mengambil kredit untuk dirinya sendiri. Tapi hanya satu orang yang berbeda, ayah mertuanya. Sinta membuka pintu depan dan masuk ke dalam rumah. Ia tidak menyalakan lampu. Dalam kegelapan, brankas kecil di sudut kamar tidur terlihat. Brankas yang tidak pernah ia buka selama 3 tahun. Sinta berlutut di depan brankas. Ia menekan kombinasi angka. Tanggal lahir ayah mertuanya, dengan bunyi klik pintu terbuka. Di dalamnya amplop coklat tua itu masih ada. Amplop yang diberikan oleh ayah mertuanya sesaat sebelum meninggal. Sinta mengeluarkan amplop itu. Tangannya bergetar halus. Amplop itu terasa berat.
bukan berat beberapa lembar kertas, tapi berat waktu yang tertunda selama 3 tahun, berat dari perasaan terakhir ayah mertuanya. Kenangan saat-saat terakhir ayah mertuanya melintas 3 tahun lalu di ruang ICU rumah sakit. Ayah mertuanya, Bapak Hartono, dirawat karena pneumonia dan kondisinya memburuk setelah 10 hari. Dokter berkata hidupnya tinggal beberapa hari lagi. Keluarga berkumpul di kamar, tapi Bapak Hartono hanya menggenggam tangan Sinta. Sinta suaranya lirih. Bernapas saja sepertinya sudah sulit. Iya, Bapak. Sinta menggenggam erat tangan ayah mertuanya. Tangan yang tinggal tulang berbalut kulit. Tangan yang dulu mengaduk adonan kue, membangun toko dan menafkahi keluarga. Ini Bapak Hartono mengeluarkan sebuah amplop dari bawah bantalnya. Ia memberikannya kepada Sinta. Kamu simpan ini. Jangan dibuka sekarang. Buka kalau saatnya benar-benar tiba. Bapak, ini apa? Nanti kamu akan tahu. Sekarang simpan saja. Bapak Hartono tersenyum tipis. Di balik senyum itu ada sesuatu. Entah rasa bersalah, terima kasih, atau keduanya. Sinta tidak tahu. Sinta, terima kasih atas kerja kerasmu. Itulah kata-kata terakhirnya. Keesokan subuhnya, Bapak Hartono menghembuskan napas terakhir. Selama upacara pemakaman, Sinta tidak bisa membuka amplop itu. Kesedihannya terlalu dalam dan ia sibuk mengurus segalanya. Setelah itu pun, ia tenggelam dalam pekerjaan. Hingga amplop itu tersimpan di brankas selama 3 tahun. Atau jujur saja, mungkin ia takut. Takut untuk mengetahui isi hati terakhir ayah mertuanya. Tapi sekarang berbeda. Sinta perlahan membuka amplop itu. Di dalamnya ada 2 hal. 1 bundel dokumen dengan stempel notaris dan sepucuk surat tulisan tangan. Sinta membuka dokumennya terlebih dahulu. Judulnya langsung menarik perhatiannya. Akta hibah saham. Jantungnya berdebar kencang. Sinta mulai membaca isinya. Pihak pertama, Hartono, dengan ini menghibahkan 51% saham PT Kue Pusaka Ibu kepada pihak kedua, Sinta Dewi. Akta ini telah disahkan oleh notaris dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan pajak hibah telah lunas dibayarkan oleh pihak pertama. Sinta membaca dokumen itu berulang kali. Sulit dipercaya. Ayah mertuanya telah memberikan 51% saham perusahaan kepadanya. Bukan kepada anak-anaknya, bukan kepada istrinya, tapi kepadanya, sang menantu. Bahkan pajak hibahnya sudah dilunasi. Disiapkan dengan begitu sempurna agar tidak ada yang bisa menggugatnya. Tangan Sinta bergetar, matanya mulai panas, tapi masih ada surat. Sinta membuka lipatan surat itu, tulisan tangan ayah mertuanya miring, tapi setiap hurufnya ditulis dengan penuh perhatian. Sinta, jika engkau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di dunia. Banyak yang ingin kusampaikan, tapi tubuh ini sudah tidak mau menurut. Jadi kutulis singkat saja. Yang membesarkan perusahaan ini adalah kau. Mungkin aku yang menanam benihnya, tapi kau yang membuatnya tumbuh menjadi pohon. Aku tahu siapa yang membuatnya berkembang dari 20 menjadi 60 gerai. Aku melihatmu bangun subuh, merapikan resep, berkeliling menemui mitra, dan membangun sistem manajemen. Anakku, Baskoro, aku tahu. Dia tidak punya bakat bisnis. Pikirannya kemana-mana, tapi tidak mau bertanggung jawab. Agus juga sama, bahkan lebih parah. Tidak punya kemampuan, tapi sok tahu. Tapi kau berbeda. Kau bekerja dalam diam, tidak pamer, tidak mengeluh. Saat aku jatuh sakit, kau yang merawatku semalaman di rumah sakit. Sambil bekerja, kau juga yang mengurus semua urusan keluarga. Maafkan aku, Sinta. Keluarga kami banyak berbuat salah padamu. Aku tahu betapa Ratmi sering menyiksamu. Seharusnya aku menghentikannya, tapi aku tidak bisa. Sebagai suami, aku juga tidak bisa mendidik anakku. Semua ini salahku. Warisan ini gunakanlah saat kau benar-benar membutuhkannya. Siapapun yang berkata apa, perusahaan ini milikmu. Secara hukum sudah kuatur begitu. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Jagalah perusahaan ini dan berbahagialah. Dari ayahmu. Sinta berhenti membaca surat itu. Air matanya mengalir deras. Ia mencoba menahannya, tapi tidak bisa. Semua yang ia pendam selama 27 tahun tumpah ruah. Ibu mertuanya selalu berkata, kau bisa seperti ini juga berkat keluarga kami. Cuma menantu,
tahu apa kau? Pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Setiap kali mendengar itu, Sinta hanya menelannya. Ia tidak pernah membantah, ia pikir tidak ada yang menghargainya. Tapi ternyata ayah mertuanya tahu, beliau melihat semuanya. Meskipun tidak pernah mengatakannya, di dalam hatinya, beliau mengakuinya. Sinta memeluk surat itu ke dadanya. Kertasnya basah oleh air mata. Bapak suaranya bergetar. Dalam kegelapan, Sinta menangis lama. Bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan haru karena selama 27 tahun, setidaknya ada satu orang yang menghargainya. Setelah puas menangis, Sinta berjalan ke ruang tamu. Di atas lemari pajangan ada foto almarhum ayah mertuanya. Foto yang digunakan saat pemakaman 3 tahun lalu. Wajahnya tersenyum ramah. Sinta berdiri di depan foto itu. Bapak Sinta menunduk. Ibu selalu bilang, saya bisa seperti ini berkat keluarga kita. Menantu cukup kerjakan apa yang disuruh. Sinta mengangkat kepalanya dan menatap foto itu. Tapi sepertinya Bapak melihatnya berbeda. Bapak menghargai saya. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini ia tidak menyekanya. Selama 27 tahun hanya Bapak satu-satunya. Satu-satunya yang mengakui saya. Sinta menekan akta di dadanya. Saya janji, saya akan menjaga perusahaan ini. Perusahaan yang Bapak rintis dan saya besarkan. Tidak akan saya biarkan jatuh ke tangan siapapun. Sinta menunduk dalam-dalam di hadapan foto itu. Ia bertahan dalam posisi itu untuk waktu yang lama. Malam semakin larut. Cahaya bulan menyelinap masuk. Sinta memasukkan kembali dokumen dan surat itu ke dalam amplop. Tapi kali ini ia tidak memasukkannya ke brankas. Ia meletakkannya di laci meja agar bisa ia lihat kapan saja. Sinta memutuskan untuk belum memberitahukan hal ini kepada keluarga mantan suaminya. Belum saatnya. Jika ibu mertuanya tahu, pasti akan gempar. Agus juga tidak akan tinggal diam, tapi tidak masalah. Dokumennya sah secara hukum. Kapanpun diumumkan, tidak akan bisa digugat. Akan saya gunakan jika waktunya tiba, Bapak. Sinta menatap foto itu sekali lagi sebelum masuk ke kamar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ayah mertuanya tersenyum. Tanpa kata, tapi senyum itu sudah cukup. Keesokan paginya, Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat wajahnya di cermin. Matanya bengkak, tapi ekspresinya berbeda. Sinta kemarin dan Sinta hari ini adalah orang yang berbeda. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Sambil bersiap-siap ke kantor, Sinta berpikir pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Karena ia punya kekuatan yang ditinggalkan oleh ayah mertuanya. Keluarga mantan suaminya belum tahu apa-apa. Bahwa Sinta adalah pemilik perusahaan yang sesungguhnya. Kehidupan pernikahan Baskoro dan Valeri tidak bertahan lebih dari setahun. Dari luar, tampak mewah, di Instagram masih penuh dengan foto barang-barang mahal dan liburan. Valeri selalu tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada rahasia yang tidak Baskoro ketahui. Suatu malam, Baskoro sedang merapikan dokumen di ruang kerjanya. Ia mengumpulkan tagihan kartu kredit dan rekening koran selama setahun untuk diperiksa satu persatu. Suasana rumah sedang tidak enak karena adiknya, Agus, dipecat dari perusahaan. Dan ibunya, Ibu Ratmi, setiap hari menelepon hanya untuk mengeluh. Baskoro berpikir setidaknya ia harus merapikan keuangannya sendiri. Saat sedang menjumlahkan angka-angka, tangan Baskoro berhenti. Biaya hidup orang tua 20 juta. Pos pengeluaran yang sama yang ia temukan sebelumnya. Dulu ia hanya melihat 1 bulan. Tapi setelah dikumpulkan selama setahun, jumlahnya menjadi sangat besar. Januari 20 juta, Februari 20 juta, Maret 20 juta. Setiap bulan jumlah yang sama ditransfer ke rekening yang sama. Baskoro mengambil kalkulator. 20 juta dikali 12 bulan, 240 juta. Selama setahun, uang yang dikirim ke mertuanya saja sudah 240 juta. Ditambah biaya belanja Valerie, liburan, perawatan kecantikan, total pengeluaran selama setahun hampir mencapai 1 miliar rupiah. Baskoro memijat keningnya, napasnya terasa sesak. Uang hasil pembagian harta gono gini dengan Sinta, uang dari penjualan saham perusahaan,
Tapi istri barunya menghabiskan hampir 1 miliar dalam setahun. Tapi kejutan yang sebenarnya baru datang setelah itu. Baskoro memeriksa rekening korannya lebih teliti. Di awal pernikahan, tahun lalu ada transaksi keluar yang aneh. Keterangannya, pelunasan pinjaman. Pelunasan pinjaman? Pinjaman apa? Baskoro mencoba mengingat. Ia tidak pernah mengambil pinjaman. Lalu ini apa? Baskoro menelepon bank yang bersangkutan. Setelah verifikasi data diri, petugas menjawab, "Bapak, pinjaman tersebut atas nama istri Bapak. Setelah menikah, pembayarannya otomatis ditarik dari rekening Bapak. Atas nama istri saya, berapa jumlahnya? Pokok pinjamannya 1,5 miliar, Pak." Baskoro hampir menjatuhkan teleponnya. "Berpunu, cinc miliar." Ia tidak percaya. Itu pinjaman apa? Gabungan dari kredit tanpa agunan dan pinjaman online, Pak. Sepertinya utang sebelum menikah. Setelah menutup telepon, Baskoro termangu. Pikirannya kosong. Valeri punya utang 1,5 miliar sejak sebelum menikah dan ia melunasinya dengan uangnya. Saat akan menikah, tidak ada sepatah kata pun. Tidak pernah bilang punya utang. Malah, ia hanya bilang kalau keluarganya sedang kesulitan, bukan sekadar kesulitan. Ini namanya bangkrut. Baskoro berjalan ke ruang tamu. Valeri sedang berbaring di sofa menonton sinetron, wajahnya damai. Sama sekali tidak tahu apa yang baru saja suaminya temukan. "Valeri." Suara Baskoro rendah dan berat. Valeri menoleh. "Kenapa? Ini apa?" Baskoro melemparkan dokumen di tangannya ke depan Valeri. "Itu adalah bukti pelunasan pinjaman. 1,5 miliar. Ini apa?" Wajah Valeri menegang. Tapi hanya sesaat. Ia kembali memasang wajah tenang. "Oh, itu. Dulu usaha mama sempat gagal. Aku jadi penjaminnya." "Jadi begitu. Penjamin 1,5 miliar? Kenapa tidak bilang padaku?" "Bilang buat apa? Kalau sudah menikah kan kita bisa bayar sama-sama." Baskoro tidak percaya dengan pendengarannya. Bayar sama-sama 1,5 miliar tanpa diskusi sebelumnya? Ini penipuan. Pernikahan ini penipuan. Suara Baskoro meninggi, amarah yang ditahannya meledak. "Kau punya utang 1,5 miliar tapi kau sembunyikan. Ini namanya penipuan." Valeri bangkit dari sofa. Wajahnya berubah dingin. "Penipuan, lucu. Kita kan sudah menikah. Uangmu ya uang kita. Apa masalahnya? Apa masalahnya? 1,5 miliar kau sembunyikan. Bilang buat apa? Toh utangnya harus dibayar. Kamu yang bayar atau aku yang bayar kan sama saja." Baskoro kehilangan kata-kata. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan wanita ini. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada permintaan maaf. Ia mengatakannya seolah itu hal yang wajar. "Kita cerai," kata Baskoro. Suaranya bergetar. "Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Kita cerai." Valeri tersenyum sinis. Alisnya tidak bergerak sedikit pun. "Cerai? Boleh, tapi ada syaratnya." "Syarat? Ganti rugi 2 miliar. Kalau tidak, aku tidak mau pisah." Mata Baskoro membelalak. Ganti rugi 2 miliar? Orang yang menipunya dengan utang sekarang meminta ganti rugi? Gila kau, kau yang menipu. Ganti rugi apa? Ada buktinya aku menipu. "Aku hanya tidak bilang. Secara hukum tidak ada masalah." Suara Valeri tenang, seolah ia sudah mempersiapkan situasi ini. "Kau yang pertama minta cerai, jadi kau pihak yang bersalah. Kau yang harus bayar ganti rugi." Baskoro mengepalkan tangannya. Seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Tapi Valeri tampak santai. Ia malah mengeluarkan ponselnya. "Oh ya, aku harus unggah status di Instagram. Bilang kalau pernikahan ini berat, suami tidak perhatian." Valeri tersenyum sambil mengetik. Sesaat kemudian, unggahan baru muncul. Pernikahan tidak bisa dipertahankan hanya dengan usaha satu pihak. Jika pasangan tidak berusaha, pasti akan hancur. Ia berpura-pura menjadi korban. Seolah-olah dialah yang tersakiti. Baskoro masuk ke kamar dan menutup pintu. Kepalanya pusing. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya ia harus menemui pengacara. Tapi sebelum itu, satu orang terlintas di benaknya. Sinta, mantan istrinya. Jika Sinta, apa yang akan ia lakukan? Sinta adalah wanita yang cerdas. Ia pandai mengelola perusahaan, dan jika ada masalah, ia selalu punya solusi. Sekarang kalau dipikir-pikir, kenapa dulu ia menceraikan wanita seperti itu? Baskoro mengambil ponselnya. Ia mencari nomor Sinta. Untung saja ia tidak menghapusnya.
Jarinya bergetar. Ia menelepon. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pada dering keempat, telepon diangkat. Halo, suara Sinta tenang, sama seperti dulu. Sinta, ini aku, Baskoro. Keheningan sejenak. Sinta tidak berkata apa-apa. Aku mau bicara. Situasinya agak rumit. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Potong Sinta, suaranya tanpa emosi. Dan jangan berharap apa-apa dariku. Tunggu, dengarkan dulu. Tidak perlu. Apa kau ingat saat kita bercerai? Saat itu, semua aset atas nama bersama, jaminan dan saham sudah aku pisahkan semua. Tidak ada alasan bagiku untuk terlibat dalam urusanmu. Baskoro terdiam. Ia teringat. Saat bercerai, Sinta sangat teliti mengurus dokumen. Aset bersama, pemisahan saham perusahaan, pencabutan status penjamin. Dulu ia berpikir, kenapa harus seribet itu? Sekarang ia mengerti. Sinta sudah memutus semua kemungkinan. Sinta, aku benar-benar sedang kesulitan. Itu bukan urusanku. Suara Sinta tidak goyah. Aku sudah selesai. Jangan hubungi aku lagi. Telepon diputus. Tut 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 tut. Hanya suara itu yang tersisa. Baskoro meletakkan teleponnya dan menatap langit-langit. Tidak ada yang bisa ia andalkan. Sinta sudah pergi. Istri barunya hanya menginginkan uang. Ibunya hanya mengkhawatirkan adiknya. Dan adiknya bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ia sendirian. Di mana salahku? Gumam Baskoro. Tapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Pada saat yang sama, Sinta menutup telepon dan menatap keluar jendela. Suara Baskoro bergetar. Terasa sekali ia sedang kesulitan. Dulu mungkin hatinya akan goyah, tapi sekarang berbeda. Sinta tersenyum pahit. Selama 27 tahun aku setia di sisinya, dia tidak sadar. Begitu aku pergi, baru teringat. Sinta menggeleng. Ia tidak perlu lagi membuang-buang perasaan untuk pria itu. Ia punya perusahaan yang harus dilindungi dan janji kepada ayah mertuanya. Sambil merapikan dokumen di mejanya, Sinta bergumam. Semua sudah selesai. Sejak lama, di luar jendela, senja mulai turun. Bagaimana akhir dari pernikahan Baskoro? Agus akhirnya dipecat juga dari jajanan Nusantara 3 bulan setelah ia masuk. Kemampuan kerja yang kurang, kesalahan yang berulang, keluhan dari klien, alasannya lebih dari cukup. Saat Pak Irawan memanggilnya untuk terakhir kali, Agus sudah pasrah. Pak Agus, sepertinya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Hari ini hari terakhir Anda. Agus tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak punya pembelaan. Data yang ia bawa dari kue pusaka ibu tidak berguna. Tidak ada satupun mitra yang berhasil ia bawa. Dan presentasinya hanya mempermalukan dirinya sendiri. Ia sadar pengalaman 7 tahun yang ia banggakan ternyata hanya ilusi. Agus mengemasi barang-barangnya dan keluar dari kantor. Ia tidak punya tempat tujuan. Ia sudah pisah ranjang dengan istrinya dan ia tidak mau pulang ke rumahnya sendiri. Akhirnya ia menuju rumah ibunya, Ibu Ratmi. Sejak saat itu, setiap hari Agus hanya minum-minum. Siang hari ia sudah membuka botol minuman keras dan malamnya ia tertidur pulas. Makanan yang disiapkan ibunya tidak ia sentuh. Ia hanya terus minum. Agus, jangan begini, sadarlah. Bu, biarkan aku sendiri. Dengan mata mabuk, Agus menatap langit-langit dan bergumam. Semua ini gara-gara Mbak Sinta, bukan gara-gara Sinta Dewi. Kalau bukan karena dia memecatku. Ibu Ratmi menghela napas. Anaknya bukannya introspeksi, malah menyalahkan orang lain. Tapi sebagai seorang ibu, ia tidak tega. Anak tetaplah anak. Situasi Baskoro juga tidak lebih baik. Proses perceraiannya dengan Valeri sedang berjalan. Valeri tidak mau mengalah sedikit pun. Ia tetap menuntut ganti rugi 2 miliar. Biaya pengacara sudah menghabiskan puluhan juta dan prosesnya seolah tak berujung. Baskoro bahkan jarang menelepon ibunya. Mengurus masalahnya sendiri saja sudah kewalahan. Ibu Ratmi dengan kekhawatiran pada anak sulung dan anak bungsunya tidak bisa tidur nyenyak. Selama 78 tahun hidupnya, ia tidak pernah merasa seputus asa ini. Suaminya sudah tiada 3 tahun lalu. Anak-anaknya tenggelam dalam masalah mereka masing-masing dan tidak ada tempat untuk bersandar. Lalu satu orang terlintas di benaknya. Sinta, mantan menantunya, tapi orang yang paling kompeten di keluarga ini. Ia pandai mengelola perusahaan dan selalu punya solusi untuk setiap masalah. Mungkin dia bisa membantu. Dengan harapan terakhir, Ibu Ratmi mendatangi kantor kue pusaka ibu.
Di depan ruangan Sinta, Ibu Ratmi ragu sejenak. Dulu ia akan langsung masuk tanpa ragu. Jika ada yang ingin ia sampaikan pada menantunya, ia akan langsung mengatakannya. Tapi sekarang berbeda. Agus baru saja dipecat, Baskoro sedang dalam proses cerai, dan ia datang untuk meminta bantuan. Ibu Ratmi mengambil napas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Masuk, terdengar suara Sinta. Ibu Ratmi membuka pintu dengan hati-hati. Sinta sedang duduk di mejanya memeriksa dokumen. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Ibu Ratmi. Tidak ada ekspresi terkejut atau senang, hanya datar. Ibu, silakan duduk. Ibu Ratmi duduk di sofa, keangkuhannya yang dulu hilang entah kemana. Bahunya terkulai dan kerutan di wajahnya tampak lebih dalam. Dalam sebulan, ia terlihat 10 tahun lebih tua. Sinta, Ibu Ratmi memulai. Suaranya bergetar. Keluarga kami sedang hancur. Agus dipecat dan setiap hari hanya minum. Baskoro ditipu oleh wanita itu. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Sinta hanya diam mendengarkan. Sinta, tolong bantu ibu, bujuk Baskoro dan carikan pekerjaan untuk Agus. Kamu kan punya kemampuan. Kenalanmu juga banyak di industri ini. Air mata menggenang di mata Ibu Ratmi. Seumur hidupnya, ia selalu menjadi orang yang tegar. Meminta tolong sambil menunduk kepada menantunya adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi sekarang, ia tidak punya waktu untuk memikirkan gengsi. Tolonglah, ibu tahu ibu salah. Ibu tahu dulu ibu jahat padamu. Tapi tolong, demi anak-anak ibu. Sinta terdiam sejenak. Ia menatap air mata Ibu Ratmi. Kenangan 27 tahun perlakuan kasar dan hinaan melintas di benaknya. Cuma menantu, berkat keluarga kami, kau bisa seperti ini, pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Sinta perlahan bangkit, ia berjalan ke jendela dan menatap keluar. Sesaat kemudian, ia berbalik dan menatap Ibu Ratmi. Bu, suaranya tenang, tanpa emosi. Ibu selalu bilang kan? Ibu Ratmi mengangkat kepalanya. Mata Sinta menatapnya lurus. Pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Selalu begitu kan? Wajah Ibu Ratmi menegang. Itu adalah kata-katanya. Kata-kata yang sering ia lontarkan kepada Sinta. Jangan ikut campur urusan perusahaan, jangan sok tahu, pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Saya akan melakukan persis seperti kata-kata ibu. Suara Sinta menggema di dalam ruangan. Saya akan memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Ibu Ratmi mencoba berkata. Bukan itu maksudnya. Keluarga kan harus saling membantu. Darah lebih kental dari air. Keluarga, Sinta perlahan menggeleng. Bu, saya sudah bercerai. Saya bukan lagi bagian dari keluarga itu. Kita sekarang orang lain. Ibu Ratmi kehilangan kata-kata. Benar, Sinta bukan lagi menantunya. Sejak bercerai dengan anaknya, secara hukum dan emosional, mereka sudah menjadi orang lain. Sinta kembali ke mejanya. Ia membuka laci dan mengeluarkan satu bundel dokumen. Ia meletakkannya di depan Ibu Ratmi. Dan ini peninggalan dari almarhum bapak. Ibu Ratmi menunduk melihat dokumen itu. Judulnya menarik perhatiannya. Akta hibah saham. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ibu Ratmi mengambil dokumen itu. Tangannya bergetar. Pihak pertama, Hartono, dengan ini menghibahkan 51%, 51% saham PT Kue Pusaka Ibu kepada pihak kedua, Sinta Dewi. Ibu Ratmi membaca dokumen itu berulang kali. Sulit dipercaya. Suaminya, orang itu, memberikan lebih dari setengah saham perusahaan kepada menantunya, bukan kepada anak-anaknya, bukan kepadanya, tapi kepada menantunya. Ini apa? Itu keputusan Bapak. Sudah disahkan notaris dan pajaknya sudah lunas. Sah secara hukum. Dokumen itu jatuh dari tangan Ibu Ratmi, tersebar di lantai. Pikirannya kosong, suaminya tahu. Siapa yang membesarkan perusahaan ini, siapa yang benar-benar bekerja. Meskipun tidak pernah mengatakannya, di dalam hatinya. Ia tahu segalanya. Karena itu ia mempercayakan perusahaan kepada menantunya. Bu, suara Sinta terdengar. Ibu Ratmi mengangkat kepalanya. Pulanglah. Saya tidak akan ikut campur lagi dalam urusan keluarga ibu. Ibu Ratmi tidak bisa berkata apa-apa. Ia perlahan bangkit. Tanpa memungut dokumen yang jatuh, ia berjalan ke arah pintu. Ia memegang gagang pintu lalu berhenti. Sinta, iya, aku selama ini. Kata-kata tidak bisa keluar. Haruskah ia bilang maaf? Haruskah ia bilang ia salah? Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Selama 27 tahun, ia menganggap semuanya wajar.
Sekarang ia baru sadar semua itu tidak wajar. Ibu Ratmi akhirnya tidak berkata apa-apa dan membuka pintu. Punggungnya terlihat sangat kecil. Pintu tertutup. Sendirian di dalam ruangan, Sinta menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam. Sinar senja menyelinap masuk. Kata-kata yang ia dengar selama 27 tahun terngiang, "Berkat keluarga kami, kau bisa seperti ini. Cuma menantu, tahu apa kau? Pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan." Setiap kali mendengar itu, Sinta hanya menelannya. Ia tidak pernah membantah. Ia bertahan, berpikir suatu saat akan dihargai, suatu saat akan diakui. Tapi hari ini ia mengembalikan kata-kata itu. "Iya Bu, saya akan memisahkannya sesuai kata-kata Ibu." Sinta tersenyum tipis, lega. Beban berat di hatinya seolah terangkat. Ia memungut dokumen yang jatuh dan merapikannya. Akta hibah saham dari ayah mertuanya. Tidak perlu disembunyikan lagi. Sekarang dunia sudah tahu. Sinta menatap foto almarhum di atas lemari. Ayah mertuanya tersenyum ramah. "Bapak, hari ini Ibu datang. Minta tolong." Sinta berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Tapi saya tolak. Karena harus memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan." Seperti yang selalu Ibu katakan, ayah mertua di dalam foto tidak berkata apa-apa, tapi senyumnya seolah menjadi jawaban bahwa ia telah melakukan hal yang benar, bahwa sekarang ia harus menjalani hidupnya sendiri. Sinta menunduk hormat. "Saya menepati janji Bapak. Saya menjaga perusahaan dengan baik." Di luar jendela, kegelapan mulai turun, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Sinta sekarang benar-benar bebas. Segalanya menuju akhir. Sebulan berlalu sejak saat itu. Sinta merombak total sistem perusahaan. Menggantikan posisi Agus saja tidak cukup. Ia harus menghilangkan akar masalahnya. Sinta rapat hingga larut malam dengan manajer barunya Pak Budi. "Pak Budi, kita terapkan sistem evaluasi berbasis KPI. Kinerja harus terukur dengan angka." "Baik Bu Direktur, manual kerja juga kita revisi total, lakukan. Siapapun yang mengerjakannya hasilnya harus sama. Kita harus membangun sistem." Di bawah arahan Sinta, perusahaan mulai berubah. Proses kerja menjadi jelas, tanggung jawab menjadi tegas. Tidak ada lagi celah bagi siapapun untuk menggelapkan uang. Hasilnya langsung terlihat. 10 kontrak waralaba baru berhasil ditandatangani. Kepuasan mitra lama juga meningkat. Kepercayaan karyawan terhadap Sinta semakin tinggi. Kalau Bu Direktur yang turun tangan langsung memang beda ya. Dulu kita kerja sambil lihat-lihat atasan, sekarang lebih nyaman. Cerita-cerita itu sampai ke telinga Sinta. Ia tersenyum dalam hati. Akhirnya perusahaannya menjadi perusahaan yang semestinya. Sebaliknya, kondisi keluarga mantan suaminya berbeda. Agus masih menumpang di rumah Ibu Rotmi. Ia tidak mencari pekerjaan. Bangun siang, nonton TV, dan malamnya minum-minum. Omelan ibunya tidak mempan. "Gus, jangan begini. Cari kerjalah." "Bu, Ibu tahu kenapa aku jadi begini? Semua gara-gara Mbak Sinta." Dengan mata mabuk Agus bergumam, "Bukan Mbak Sinta, Sinta Dewi. Dia yang memecatku." "Salahku apa?" Ibu Ratmi hanya bisa menghela napas. Anaknya bukannya introspeksi, malah menyalahkan orang lain. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Dulu ia juga berpikir begitu. Menyalahkan mantan menantunya, menyalahkan orang lain. Betapa sia-sianya hal itu sekarang ia baru mengerti. Perceraian Baskoro akhirnya selesai. Setelah berbulan-bulan di pengadilan, akhirnya tercapai kesepakatan. Ganti rugi 300 juta dan pembagian harta Gonogini 1,2 miliar, total 1,5 miliar. Saat menandatangani surat kesepakatan, Baskoro tersenyum pahit. 1,5 miliar, angka yang tidak asing. Sama persis dengan jumlah utang Valeri sebelum menikah. Pada akhirnya, ia hanya melunasi utang Valeri atas nama pernikahan, atas nama ganti rugi. Valeri dari awal hingga akhir bergerak sesuai rencananya. Begitu menerima uang, ia pergi begitu saja. Tanpa penyesalan, tanpa air mata. Kata-kata terakhirnya untuk Baskoro adalah, "Terima kasih ya, berkat kamu utangku lunas." Lalu ia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Baskoro tinggal sendirian di rumah yang kosong. Ia duduk di sofa ruang tamu dan menatap langit-langit. Sunyi, terlalu sunyi hingga telinganya berdengung. "Di mana salahku?" gumam Baskoro. Tapi pertanyaan itu tidak tulus.
Sebenarnya ia tahu di mana letak kesalahannya. Ia mencampakkan istri yang telah menemaninya selama 27 tahun, tergoda oleh wanita muda, dan sekarang ia menuai akibatnya. Tapi Baskoro tidak pernah mengakuinya. Jauh di dalam hatinya ia masih menyalahkan orang lain. Valeri yang jahat, nasibnya yang sial, Sinta yang terlalu dingin. Berpikir seperti itu lebih mudah. Ia tidak pernah benar-benar introspeksi. Malam itu Sinta pulang lebih awal dari biasanya. Pekerjaan di kantor lancar, kontrak waralaba baru berjalan baik, hubungan dengan karyawan juga bagus. Ada rasa bangga karena telah menepati janji kepada ayah mertuanya. Tapi anehnya, hari ini ia ingin cepat-cepat pulang. Setibanya di rumah, Sinta duduk di sofa tanpa menyalakan lampu. Ia hanya duduk diam dalam kegelapan. Di luar jendela terlihat lampu-lampu kota. Samar-samar terdengar suara mobil yang lalu lalang. Tiba-tiba air mata mengalir. Sinta menangis tanpa ia sadari. Awalnya ia tidak tahu kenapa ia menangis. Tidak ada yang menyedihkan, tidak ada yang memberatkan. Tapi air matanya tidak mau berhenti. 27 tahun. Sejak menikah di usia 25 hingga 52 tahun. Setiap subuh ia bangun untuk ke kantor. Setiap lebaran ia mengurus hajatan keluarga. Tanpa punya anak ia merawat mertuanya. Suaminya acuh, ibu mertuanya kejam. Adik iparnya mengambil kredit untuk dirinya sendiri. Semua yang ia pendam selama itu tumpah ruah. Saat-saat ia dihina, saat-saat usahanya tidak diakui, saat-saat ia dikhianati. Malam-malam ia menahan semuanya sendirian. Jerih payah yang tidak pernah ada yang tahu, semua itu menjadi air mata. Sinta membenamkan wajahnya di sofa dan menangis lama. Ia menangis terseduh-seduh. Karena tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang melihat. Jadi ia bisa menangis sepuasnya. Berapa lama waktu berlalu, setelah air matanya berhenti, anehnya ia merasa lega. Sesuatu yang mengganjal di hatinya seolah terlepas. Beban 27 tahun yang ia pikul seolah telah diletakkan. Sinta menyeka air matanya dan mengangkat kepala. Ia menatap keluar jendela. Bulan sudah terbit. Sekarang benar-benar berakhir, kata Sinta pelan. Aku sudah melakukan yang terbaik. Kata-kata itu adalah penghiburan untuk dirinya sendiri. Kata-kata yang tidak pernah ia dengar dari siapapun, jadi ia harus mengatakannya untuk dirinya sendiri. Sudah bekerja keras, sudah bertahan, sekarang semua akan baik-baik saja. Sebulan kemudian, Sinta menghadiri acara pembukaan gerai baru. Gerai kue pusaka ibu ke-61. Gerai yang baru dibuka di sebuah kota kecil. Pemiliknya adalah seorang wanita berusia akhir 50-an. Suaminya meninggal muda dan ia membesarkan anak-anaknya sendirian. Bu Direktur, terima kasih banyak. Pemilik gerai itu menggenggam erat tangan Sinta. Matanya berkaca-kaca. Berkat ibu, saya bisa sampai di sini. Dulu saya bingung mau usaha apa, tapi karena dibantu oleh pusat seperti ini saya jadi berani. Sinta tersenyum. Bukan karena saya bu, ini karena kerja keras ibu sendiri. Tidak bu. Ibu yang menelepon langsung untuk konsultasi, memberikan pelatihan yang detail. Saya belum pernah bertemu perusahaan pusat seperti ini. Mendengar kata-kata itu, hati Sinta terharu. Momen-momen seperti inilah yang membuatnya bisa terus bekerja. Membantu awal baru seseorang. Itulah makna dari pekerjaannya. Dalam perjalanan pulang, matahari mulai terbenam. Sinar senja masuk melalui jendela mobil. Malamnya, Sinta pulang dan berdiri di depan lemari pajangan. Foto almarhum ayah mertuanya ada di sana. Wajahnya tersenyum ramah. Meskipun sudah meninggal 3 tahun lalu, rasanya beliau masih mengawasinya. Sinta menunduk di depan foto itu. Bapak, saya sudah menepati janji. Suaranya tenang, saya menjaga perusahaan dengan baik. Hari ini gerai ke-61 dibuka. Pemiliknya bilang terima kasih. Sinta berhenti sejenak lalu melanjutkan. Hanya Bapak yang menghargai saya. Selama 27 tahun, hanya Bapak. Karena itu, sampai sekarang saya masih bisa bertahan. Ayah mertua di dalam foto masih tersenyum. Tanpa kata, tapi senyumnya seolah menjadi jawaban. Bahwa ia telah melakukan hal yang benar, bahwa kedepannya pun akan baik-baik saja. Sinta mengangkat kepala dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip. Bintang-bintang mulai terlihat satu persatu. Masa lalu telah berakhir. 27 tahun pernikahan, perlakuan kejam mertua, pengkhianatan suami, semua itu telah berlalu.
menyakitkan, melelahkan, tapi sekarang ia bisa melepaskannya. Masa depan adalah miliknya, perusahaan, hidupnya, semua hari-hari yang akan datang. Bukan sebagai menantu siapapun, bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai dirinya sendiri. Sinta tersenyum tipis. Ini adalah awal yang baru. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit gema di hati Anda, silakan mampir kembali ke sini sesekali. Jika berkenan, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama cerita ini. Perasaan itu mungkin akan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk menjalani hari esoknya. Saya tulus mendukung hari ini dan hari esok Anda. Terima kasih.